570 pelajar keracunan MBG dapur STTG di Kadinora, Garut, Jawa Barat juga ditutup sementara. Penyebab keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium. Dan setelah Garut, juga Kabupaten Bandung Barat, kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Lebih dari 160 siswa diduga keracunan usai menyantap MBG. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kasus MBG saat ini terbesar itu dampaknya itu pada sektor ekonomi, di mana anggaran pada MBG ini yaitu makan bergizi gratis ini cukup besar, di mana itu akan memotong dari sektor yang lainnya seperti kesehatan maupun pendidikan. Dan itu menyebabkan berkurangnya kualitas layanan dari berbagai sektor yang dipotong tersebut. Saat ini juga dampak positif dari domestik bruto MBG itu hanya 0,00%, tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dikeluarkan. Selanjutnya keadaan di lapangan itu sungguh miris, yang dimana kelayakan dari MBG saat ini itu tidak berbanding lurus dengan namanya, yaitu bergizi gratis. Memang gratis, namun gizinya jauh dari kata layak. Dan juga keadaan di lapangan saat ini dari segi anggaran untuk per kepalanya itu cenderung kurang yang ini terjadi. Banyak ditemukan bahwa untuk biaya per orangnya itu tidak setara dengan yang dianggarkan. Itu contoh kasus yang di Lombok kemarin itu untuk untuk penyajiannya itu menggunakan kantong plastik, dan itu cukup miris dilihat, tidak berjalan lurus dengan dampak ekonomi yang dikeluarkan. MBG bukan beban, tetapi peluang untuk desa. Dikarenakan dari adanya program MBG dapat terciptanya 1 juta peluang kerja yang ada di Indonesia. Contohnya di Kabupaten Lombok Timur, ribuan petani pisang dan ubi menjadi pemasok MBG. Ini dapat meningkatkan penghasilan petani hingga 3 sampai 4,5 juta per bulan. Dari sektor kehutanan, MBG juga memiliki program melalui petani, yaitu program penjualan madu dan buah-buahan pada sekitar masyarakat kawasan hutan. Jadi ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan harga tetap stabil dan tidak naik. Jadi MBG ini sangat penting untuk ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2025 ada 1.200 kejadian keracunan massal pada MBG. Dari data yang saya baca, pada bulan November 2025 di Jakarta Selatan terdapat 450 anak SD keracunan bakteri E. coli dari nasi MBG tak higienis. 5 dirawat intensif, biaya 2 miliar ekstra dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian di Bali, distribusi telah 3 hari di Denpasar akibat logistik buruk, bikin sampah makanan 20 ton per hari. Kemudian pada program MBG ini boros, dikarenakan kasih makan ke anak mampu juga. Kemudian terdapat aksi massa dari mahasiswa UI dan UGM. Pada tahun 2025 tuntut prioritaskan 40% rumah tangga miskin saja yang diberikan MBG. Kemudian dari sektor kehutanan, masuk lihat dari hutan lindung, tingkatkan konflik manusia antar satwa, yang dimana seperti gajah Aceh rusak kebun MBG. Kemudian MBG ini sebenarnya butuh reformasi total, bukan dilanjut mentah-mentah. Program MBG atau makanan bergizi gratis memiliki dampak yang baik bagi kesehatan anak di Indonesia. Program ini memberikan makanan gratis setiap harinya dengan menu yang seimbang seperti sayuran, protein, dan karbohidrat yang berasal dari bahan lokal. Hasilnya angka stunting turun dari 21,6% menjadi 18,2% berdasarkan data Kemenkes 2026.
Contohnya seperti di daerah Jawa Tengah, sekitar 500.000 siswa SD di Semarang dan Solo mengalami kenaikan berat badan rata-rata 1,5 kg dalam 6 bulan pertama pelaksanaan MBG atau makanan bergizi gratis. Dampaknya tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga terlihat dari perilaku atau perubahan anak-anak seperti mulai aktif belajar dan angka kehadiran meningkat hingga 12%. Selain itu, program ini juga memiliki dampak positif bagi lingkungan. MBG bekerja sama dengan petani hutan sosial untuk menyediakan bahan makanan organik. Misalnya di daerah Gunung Kidul, produksi jamur tiram dan sayuran organik meningkat hingga 30% untuk memenuhi kebutuhan MBG, sekaligus membantu penanaman kembali hutan seluas 200 hektar. Solusinya program ini tuh bisa difokuskan hanya untuk anak miskin agar anggarannya itu lebih hemat. Lalu dikaitkan dengan kehutanan berkelanjutan dan diawasi lewat sistem digital agar lebih transparan. Nah, program ini juga bisa diuji coba di Bali dengan bahan pangan dari agroforestry dan dievaluasi rutin supaya bisa efektif tanpa membebani negara.